Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini, kelompok kami telah melaksanakan observasi pada guru model yang telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini mengenai penerapan strategi entry points dalam pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Ade Ahmad Mustafa, Dini Nurhasana, Indri Lestari, Nadia Sunarti, Pramestia Karisma Nabani, dan Siti Maria. Teman-teman, sebelum ke pembahasan materinya, kita ulas kembali yuk, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Dalam pembelajaran ini, guru menyesuaikan konten, proses, produk, atau lingkungan belajar agar sesuai dengan perbedaan karakteristik peserta didik, seperti minat, gaya belajar, tingkat kesiapan, dan kemampuan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Sehingga semua peserta didik, baik yang sudah mahir, sedang berkembang, maupun yang masih memerlukan bimbingan, dapat memperoleh pemahaman yang optimal. Teman-teman, ini adalah kegiatan pembelajaran yang telah kami observasi dengan guru model Ibu Pisi Meganita, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kelas 5, fase C, topik persebaran suku bangsa, strategi pembelajaran menggunakan diferensiasi entry points. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi pembelajaran diferensiasi entry points. Strategi entry points dalam diferensiasi adalah langkah pertama yang dilakukan untuk memahami tingkat kemampuan awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka, yang dapat dilihat dari pengetahuan atau keterampilan awal yang dimiliki. Pendeteksian ini bisa dilakukan melalui asesmen awal yang mencakup tes, diskusi, atau pengamatan terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam topik tertentu. Dengan mengetahui entry points ini, guru dapat merancang pembelajaran yang tepat untuk setiap kelompok peserta didik, baik yang mahir, berkembang, maupun yang membutuhkan pendampingan lebih. Dalam kegiatan pembelajaran, strategi pembelajaran diferensiasi entry points yang dilakukan oleh guru model adalah yang pertama, narasional. Hal ini dapat terlihat ketika guru model melakukan pembelajaran. Guru menyampaikan gambaran mengenai materi pembelajaran yang akan diajarkan, yaitu mengenai persebaran suku bangsa menggunakan kalimat narasi kepada peserta didik. Yang kedua, ada logikal. Ketika proses pembelajaran, guru model menjelaskan materi pembelajaran dengan sangat jelas kepada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran berupa tayangan video yang sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, kuantitatif. Dalam pembelajaran, guru model membagi peserta didik menjadi 5 kelompok dengan 3 kategori, yaitu mahir, berkembang, dan kurang. Setelah peserta didik selesai melakukan diskusi, 2 orang perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Yang keempat, eksistensial. Dalam pembelajaran, guru model mengajak peserta didik untuk berpikir secara besar atau mendalam mengenai materi yang diajarkan.
Sebagai contoh, ketika pembelajaran, guru memberikan gambaran jika bangsa Indonesia tidak mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman, maka tidak akan bisa bersatu seperti sekarang. Yang kelima, estetik. Pada saat proses pembelajaran, guru model memberikan penjelasan materi kepada peserta didik dengan menggunakan tayangan video, dengan menggunakan proyektor dan speaker. Sehingga dalam proses pembelajaran melibatkan aktivitas panca indera, yaitu penglihatan dan pendengaran. Dan yang keenam, experiential. Ketika menjelaskan materi pelajaran, guru model mengaitkan dengan pengalaman peserta didik agar materi yang disampaikan bisa dengan mudah diterima oleh peserta didik. Begitu juga ketika memberikan soal sumatif terhadap peserta didik yang kurang, pertanyaannya disesuaikan dengan pengalaman dan daerah sekitar peserta didik. Teman-teman, guru model yang kami observasi pada awal pembelajaran, guru melakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang materi keragaman sosial dan budaya. Asesmen awal yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik pada materi pembelajaran selanjutnya adalah pada hari sebelumnya, peserta didik diberikan gambaran mengenai konsep pembelajaran pada materi keragaman sosial dan budaya. Hasil asesmen ini akan digunakan untuk membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok berdasarkan kemampuan mereka, yaitu mahir, berkembang, dan kurang. Berdasarkan hasil observasi kami, guru model melakukan kegiatan pembelajaran yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pembukaan. Dalam kegiatan pembukaan, guru model melakukan yang pertama, salam, sapa, semangat, dan menanyakan kabar terhadap peserta didik. Yang kedua, berdoa yang dipimpin oleh ketua murid. Yang ketiga, presensi, mengecek kehadiran peserta didik, kemudian berempati pada peserta didik. Kemudian, guru memberikan motivasi dilanjutkan dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, guru model melakukan apersepsi, kemudian menyiapkan belajar peserta didik dimulai dari menanyakan buku dan kondisi kesiapan diri peserta didik. Kemudian, guru model menayangkan video keberagaman sosial dan budaya. Yang selanjutnya, guru model melakukan pertanyaan pemantik. Kemudian, dalam kegiatan inti, guru model menjelaskan materi keragaman sosial budaya melalui video yang menampilkan peta dan gambar melalui proyektor. Kemudian, guru model melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Kemudian, peserta didik diberikan tugas kelompok untuk menganalisis dan mencari perbedaan pulau. Kemudian, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pembagian Chromebook untuk kerja kelompok. Peserta didik mencari materi ajar menggunakan Chromebook dan mengisi LKPD. Kegiatan pembelajaran selanjutnya, guru membimbing dan memantau peserta didik ketika mengerjakan tugas kelompok. Lalu, peserta didik mengambil nomor untuk presentasi. Kemudian, presentasi hasil kerja kelompok atau pemberian tanggapan dari kelompok lain. Kemudian, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan guru memberikan apresiasi untuk setiap kelompok. Lalu, guru memberikan penguatan. Dan peserta didik diminta untuk mengumpulkan tugas LKPD. Lalu, guru memberikan tes sumatif untuk yang belum bisa membaca. Tes sumatifnya berupa tes lisan, dan untuk yang sudah lancar membaca, tes sumatifnya berupa tes tulis. Kemudian pada kegiatan penutup, guru model melakukan ice breaking yang berupa permainan berupa soal. Yang kedua, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Kemudian, guru model juga melakukan refleksi.
Kemudian, guru model menutup pembelajaran yang diakhiri dengan pembacaan doa. Teman-teman, dalam kegiatan pembelajaran yang telah kami observasi, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Yang pertama, diferensiasi konten. Setelah asesmen dilakukan, konten atau materi yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan kemampuan mereka, yaitu peserta didik mahir akan diberikan materi yang lebih mendalam dan lebih banyak, yang mencangkup contoh-contoh dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka akan mempelajari lebih banyak kasus dan melihat hubungan antara keragaman sosial dan budaya di berbagai daerah. Kemudian untuk peserta didik berkembang akan diberikan materi yang mencangkup dasar-dasar keragaman sosial dan budaya dengan contoh dari daerah yang lebih familiar dan sederhana. Dan untuk peserta didik kurang akan diberikan materi yang lebih sederhana, seperti pengenalan dasar tentang keragaman sosial dan budaya di lingkungan sekitar mereka, dengan penekanan pada contoh yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses pembelajaran akan dilakukan dengan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik, yaitu kelompok mahir. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih akan dibiarkan untuk bekerja lebih mandiri dalam kelompok mereka. Guru hanya memantau dan memberikan arahan saat diperlukan. Tetapi untuk kelompok berkembang dan kurang, peserta didik yang berada di kelompok berkembang dan kurang akan diberikan bimbingan yang lebih intensif oleh guru. Guru akan menjelaskan konsep-konsep dasar, memberikan contoh yang lebih banyak, dan mendukung mereka dengan materi tambahan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Untuk evaluasi akhir, yaitu tes sumatif. Ada perbedaan dalam jenis tes yang diberikan kepada kelompok yang berbeda. Untuk peserta didik mahir, mereka akan diberikan soal tes tertulis yang lebih kompleks, seperti esai atau soal analisis terkait keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Mereka diminta untuk menjelaskan dan memberikan contoh serta kaitannya dengan aspek-aspek sosial dan budaya lainnya. Dan untuk peserta didik berkembang dan kurang, mereka akan diberikan tes lisan yang lebih sederhana, seperti pertanyaan yang meminta mereka untuk menyebutkan contoh keragaman sosial dan budaya yang ada di sekitar mereka. Ini untuk memastikan mereka memahami konsep dasar dan dapat menghubungkannya dengan pengalaman mereka. Yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar di kelas 5 disesuaikan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan kemampuan peserta didik, yaitu mahir, berkembang, dan kurang. Setiap kelompok diberikan ruang yang cukup untuk berdiskusi dan bekerja bersama. Yang kedua, tempat duduk diatur agar setiap kelompok dapat bekerja secara efisien. Kelompok mahir mungkin lebih independen dan berada lebih jauh dari guru, sementara kelompok berkembang dan kurang akan berada lebih dekat dengan guru untuk mendapatkan bimbingan langsung. Dan yang ketiga, kelas dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung, seperti papan tulis, proyektor, Chromebook, dan sumber belajar lainnya yang dapat diakses oleh semua kelompok peserta didik, memastikan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Teman-teman, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru model ketika kami melakukan observasi. Teman-teman, jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan diferensiasi berdasarkan entry points ini, setiap peserta didik
dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka, memperoleh tantangan yang sesuai, dan didukung dalam cara yang paling efektif untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai keragaman sosial dan budaya. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai hasil observasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dengan menerapkan strategi entry points dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.